Sering kita mendengar bahwasanya sebaik-baiknya buku adalah Al-Quran karena di dalamnya mengandung banyak ilmu pengetahuan, pengajaran dan peringatan dan kisah-kisah para nabi. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Qamar ayat 17, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dengan begitu penting bagi kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Berikut adalah manfaat membaca Al-Quran dari berbagai macam sumber. 1. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan pahala dan kebaikan. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dan memperoleh rahmat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah pernah bersabda, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersangkut-sangkut dan dia mengalami kesukaran untuk membacanya, dia akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, orang yang senantiasa membaca Al-Quran serta mengamalkannya akan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Keempat, membaca Al-Quran mampu membentuk seseorang menjadi pribadi yang baik. Dalam Al-Quran itu sendiri terdapat petunjuk tentang akidah, syariah, serta akhlak. Rasulullah bersabda pada hadis Bukhari, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkan pada orang lain. Yang kelima, baca Al-Quran dapat mengangkat suatu penyakit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat dari langit yang lebih mencakup, lebih bermanfaat, lebih agung dan lebih manjur dalam mengangkat suatu penyakit daripada Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan keberkahan, sedangkan meninggalkannya akan mengakibatkan penyesalan dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya. Riwayat Muslim. Membaca Al-Quran dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Abi Umar radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim mengatakan, baginda Rasulullah berkata, bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya. Selanjutnya, membaca Al-Quran dapat menjauhi diri dari penyakit hati. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan hati yang tenang akan membuat kedamaian dalam hatinya. Berkata Ibnu Jauzi radhiyallahu anha dalam At-Tasyirat 79, membaca Al-Quran mampu mengobati penyakit hati sebagaimana madu yang mengobati penyakit badan. Quran melembutkan jiwa yang keras. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr mengatakan, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya engkau melihat gunung ini khusyuk serta pecah belah karena takut kepada Allah. Adapun renungan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah, bila Al-Quran berupaya memecahkan gunung yang terbuat dari batu yang keras, dengan begitu penghayatan dan bertadabur dengan isi kandungannya akan turut berupaya melembutkan hati yang keras. Selain itu, penelitian panjang yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di Klinik Florida, Amerika Serikat mengatakan, orang yang sakit bila didengarkan murotal Al-Quran mampu untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Yang kedua, menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Ketiga, meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Yang keempat adalah membantu menghancurkan sel-sel kanker. Teruslah membaca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran adalah salah satu perdagangan yang tidak pernah merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.